Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rifki Maulana dengan NIM 236202014 angkatan 23. Kali ini saya ingin menyampaikan terkait materi tentang inflasi dalam perspektif Islam. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam, mungkin alangkah baiknya kita terlebih dahulu mengetahui apa arti inflasi itu sendiri. Inflasi adalah kondisi ketika harga barang mengalami kenaikan secara terus-menerus sehingga daya beli masyarakat menurun. Kita contohkan, misalnya tahun lalu beras 1 kg harganya 12.000. Kemudian tahun sekarang ternyata harganya naik menjadi 15.000. Nah, maka nilai uang menjadi turun karena jumlah uang yang sama kita peroleh maka nilai uang kita itu menjadi turun karena dengan jumlah uang yang kita peroleh barang lebih sedikit. Nah, menurut ekonomi Islam, inflasi dapat terjadi karena faktor alamiah maupun karena kesalahan dalam aktivitas ekonomi. Teori ekonomi Islam seperti Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimah menjelaskan bahwa kestabilan sangat dipengaruhi oleh keadilan pemerintah, produktivitas masyarakat, dan kestabilan mata uang. Nah, dan lanjut kita masuk ke bagaimana pandangan Islam terhadap inflasi. Nah, dalam Islam, stabilitas harga sangat penting karena berkaitan dengan kemaslahatan, tentunya kemaslahatan umat Islam gitu ya. Dan dalam Al-Quran melarang praktik-praktik ekonomi yang merusak pasar seperti penimbunan barang, riba, monopoli, kecurangan dalam perdagangan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mutaffifin ayat 1-3 yang dimana artinya celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang apabila menerima takaran dan orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Nah, ayat itu menjelaskan bahwasanya umat Islam sangat menekankan keadilan ekonomi dan kestabilan pasar. Nah, dan apa sih penyebab terjadinya inflasi ini dalam perspektif Islam? Nah, di sini yang pertama terjadinya penimbunan barang atau itikar. Dalam bahasa Arab, penimbunan barang artinya itikar. Kenapa bisa terjadi inflasi? Karena dengan kita menimbun barang tersebut, maka otomatis akan banyak permintaan yang tidak terpenuhi ya, sehingga yang terjadi dengan banyaknya permintaan maka akan meningkatkan harga. Nah, sewaktu harga itu naik karena barang ini ditimbun, pas harganya sudah sangat naik baru dijual gitu. Nah, ini yang sangat tidak diperbolehkan dalam agama Islam karena itu akan menyulitkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya gitu. Kemudian kedua, peredaran uang yang berlebihan. Kenapa bisa disebut dengan inflasi? Karena uang banyak beredar. Karena jikalau uang beredar terlalu banyak, maka seluruh masyarakat akan memiliki uang yang berlebih. Dengan uang berlebih, maka akan membeli barang, kemudian dan ternyata barang itu barang yang ditawarkan lebih sedikit dari permintaan, sehingga menyebabkan harga tersebut tinggi. Dengan harga tersebut tinggi, maka terjadilah inflasi gitu. Nanti uangnya 1.000 nanti misalnya hanya bisa membeli misalnya permen 1 buah. Ya, sedangkan yang dahulu misalnya 1.000 bisa dapat 3 gitu kan. Nah, itu yang menyebabkan inflasi, yaitunya beredaran uang yang berlebihan. Kemudian riba atau sistem keuangan yang tidak sehat. Ya, dalam Islam tentu sangat melarang dalam perbuatan riba ini ya. Seperti sistem berbasis bunga yang menyebabkan biaya produksi itu meningkat sehingga mau nggak mau harga barang itu naik dan akan dibebankan kepada konsumen yang membeli gitu. Dan selanjutnya, apa dampak inflasi? Nah, kita berpikir kan, apa dampak yang terjadi kalau seandainya inflasi ini terus terjadi. Nah, dampaknya itu mungkin ini ada dua ya, dampak positif dan dampak negatif. Kalau dampak positifnya ini bagi produsen,
Karena inflasi itu kan kenaikan harga. Nah, kalau kenaikan harga berarti dari produsen mendapatkan untung. Nah, dari produsen mendapatkan untung, sedangkan dari konsumen tentu merasa kesusahan gitu. Nah, kemudian lanjut nampak negatifnya lagi ya. Inflasi yang tinggi itu dapat menyebabkan yang pertama daya beli masyarakat yang menurun. Ya, dengan harga yang naik, maka yang terjadi masyarakat akan menurunkan daya belinya gitu. Kemudian kemiskinan meningkat. Nah, karena inflasi ini maka orang akan habis uangnya terpakai. Oke, lanjut. Kemudian stabilitas ekonomi terganggu. Nah, ya memanglah terganggu stabilitas ekonomi karena inflasi gitu kan. Karena uang terlalu banyak beredar, kemudian harga barang naik. Kemudian kita yang misalnya membeli beras 100.000 naik 150, yang awalnya bisa beli minyak nggak bisa lagi. Nah, itu yang menyebabkan terjadinya terganggunya stabilitas ekonomi gitu. Kemudian solusi inflasi menurut agama Islam. Nah, menurut agama Islam, solusi yang terbaik adalah yang pertama, menguatkan sektor real. Nah, Islam menekankan aktivitas ekonomi yang produktif seperti perdagangan, pertanian, dan industri. Ekonomi harus berbasis pada produksi nyata, bukan spekulasi semata. Seperti teman-teman ingin berdagang, menjual barang atau lain sebagainya. Kemudian teman-teman berdagang, pertanian, menanam padi, menanam perkebunan, buah-buahan, dan lain sebagainya. Ya, mungkin lanjut. Larangan penimbunan dan monopoli setelah Anda sampaikan tadi ya. Pemerintah juga harus mengawasi pasar agar tidak terjadinya penimbunan barang atau monopoli yang merugikan masyarakat. Karena dengan gitu tentu kita dari pemerintah harus mengawasi pasar tersebut sehingga tidak terjadinya penimbunan. Dan pada zaman Nabi dulu juga terjadi, pada zaman sahabat, yaitu pada zaman Umar bin Khattab. Kemudian optimalisasi zakat dan distribusi kekayaan ya. Dalam agama Islam, cara untuk mengatasi inflasi yang pertama dengan kita berzakat. Ya, bagaimana setiap manusia yang memiliki rezekinya yang berlebih tentu harus dizakatkan dengan memberikan kepada fakir miskin atau kepada 8 asnaf yang sudah ditetapkan gitu. Dengan kita berzakat, otomatis uang kita akan dipindahkan ke orang lain, maka orang lain itu akan membeli barang yang lain juga gitu, barang pokok segala macam gitu, dan ekonomi berputar di sana karena kita membagikan uang kita kepada orang lain seperti itu. Kemudian menghindari riba. Dengan kita menghindari riba, maka insyaallah akan menjalankan peredaran ekonomi yang baik. Karena dengan riba itu bisa meningkatkan bunga. Dalam riba itu ada namanya bunga. Nah, bunga ini bisa meningkatkan faktor-faktor produksi yang awalnya bisa kita beli barang seharga 15.000, namun karena bunga yang kita ambil dari bank waktu itu, maka kita mau nggak mau harus menaikkan harga barang yang kita jual seperti itu. Nah, ini mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin terlebih kurang saya mohon maaf. Jika kalau teman-teman ingin bertanya, boleh chat Anda lewat WA saja gitu ya. Mungkin itu terlebih kurang. Saya Rifki Mulana, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.